Alako, andalan layanan kesehatan optimal. Bersama juga Nani Malomo. Sahabat sehat, keluarga sigap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat masyarakat Sidrap. Kembali lagi bersama saya Bidan Siti Rahma di dalam acara podcast Alako, andalan layanan kesehatan optimal bersama Rumah Sakit Nenek Malomo. Untuk hari ini kita berada di segmen Alako Saromase, Sapa Obrol Makin Sehat. Pada momentum Hari AIDS Sedunia, kita membahas tema kenali, cegah, rawat HIV/AIDS di era modern. Di segmen sebelumnya, kita sudah membahas inovasi layanan yang ada di Rumah Sakit Nenek Malomo bersama Bapak Direktur UPT RSUD Nenek Malomo. Salah satu inovasi yang digadang adalah Macora Rupamu Salama Kepada. Ini untuk pasien-pasien penderita HIV/AIDS. Apa sih itu Macora Rupamu Salama Kepada? Di mana memberikan konseling yang ramah, rumusan program pengobatan yang mudah, persalinan nyaman dan aman, serta tanpa perlakuan diskriminatif pada pasien ODA. Telah bersama kami saat ini adalah Dr. Halida Hasan sebagai dokter CST, bagian pengobatan untuk pasien HIV/AIDS di Rumah Sakit Nenek Malomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita melangkah ke pertanyaan yang lebih tentang HIV/AIDS, Dok. Untuk kawan Nemal mungkin ingin tahu apa sih pengertian dari HIV/AIDS itu sendiri, Dok? Ya, makasih. Pertanyaan sangat menarik ya. Nah, jadi pengertian dan definisi dari HIV itu yaitu Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV itu dia menyerang sel darah putih kita. Biasa juga kita sebut dengan CD4. Ya. Ya. Jadi CD4 dalam tubuh kita itu seperti tentara. Jadi dia mencegah imun dalam tubuh. Jadi kapan CD4 bereplikasi dalam tubuh kita, imun kita semakin menurun. Jadi kalau HIV itu lebih dia kena adalah sistem imunitas di dalam tubuh kita ya, Dok. Terus kalau AIDS itu, Dok? AIDS itu kumpulan dari gejala-gejala penyakit tersebut. Jadi umpamanya sudah ada TB-nya, sudah ada sering sariawan, sering demam, ada jamur di mulut. Itu sudah termasuk IO itu, infeksi oportunistiknya. Artinya dari beberapa kumpulan dari gejala-gejala HIV tersebut. Ya. Jadi HIV kemudian nanti mengarah ke AIDS. Iya, siap, Dok. Kemudian HIV itu di mana ditemukan, Dok? HIV itu kita bisa temukan di dalam darah, cairan sperma, mani, ya, bisa juga melalui ASI ibu. Ya, sangat mengkhawatirkan ya, kawan Nemal. Ternyata ASI juga sebagai sumber penularan utama untuk HIV ini ya. Terus, Dok, pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Bagaimana cara penularan dari HIV/AIDS itu sendiri? Ya, cara penularannya itu ya kita harus mencegah hubungan seksual yang berisiko. Iya. Ya. Jadi kita harus setia sama pasangan. Jadi melalui jarum suntik, penasum, melalui transfusi, melalui ASI juga. Iya. Jadi penularannya melalui jarum suntik. Bekas penderita HIV/AIDS itu bisa menularkan ke pasien itu sendiri, kemudian berhubungan seksual, ya. Terus, Dok, lanjut, Dok. Banyak nih stigma yang muncul di masyarakat terkait penularan dari HIV/AIDS itu sendiri. Contoh, Dok, makan minum bersama itu apakah menularkan HIV, Dok? Dapat menularkan? Bukan ya? Iya. Terus, Dok, berjabat tangan apakah dapat menularkan juga? Tidak. Bagaimana caranya virus masuk melalui berjabat tangan? Tidak. Oh, tidak. Berjabat tangan itu cut ya untuk penularan HIV. Berganti pakaian, misalnya pinjam pakaian teman nih, atau saya pinjam jasnya dokter nih, apakah juga dapat menularkan, Dok? Tidak. Tidak ya, Dok. Karena virus itu tidak langsung bilang kita ganti pakaian terus langsung kita pakai juga langsung. Terus, Dok, langsung terus ini pada tubuh darah, kita. Dok.
apakah dengan gigitan nyamuk, misalnya dari nyamuk penderita HIV kemudian menggigit kembali dengan yang tidak menderita, apakah juga dapat menularkan? Tidak. Tidak. Ya. Oh iya. Jadi kawan Nemal, stigma terkait hal tersebut, makan minum bersama, berjabat tangan, berganti pakaian atau pinjam pakaian teman yang penderita mungkin, itu tidak akan berisiko menularkan HIV/AIDS. Terus dok, kelompok risiko apa saja yang bisa kena HIV/AIDS ini? Ya, kelompok risiko itu seperti homoseksual ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, Iya, terus kelompok penyalahgunaan obat ya. Iya. Nah itu wanita sama wanita, perempuan laki-laki sama laki-laki ya. Iya. Itu semua. Jadi wanita tunasusila gitu, WTS. Ya. Ya. Jadi kelompok rentang yang berbahaya ya termasuk penjajah seksual ya dok ya. Kemudian dok, bagaimana pencegahan untuk HIV/AIDS itu sendiri? Nah, pencegahannya itu kita bisa mulai dari A, B, C, D, dan E. Iya. Kalau A sendiri itu berarti abstinennya, jadi puasa seks. Ya. Jangan melakukan hubungan di luar suami istri. Ya. Yang kedua itu be faithful. Be faithful itu saling setia sama pasangan. Yang C itu kondom. Kondom. Ya. Ya. Jadi gunakan kondom kalau mau berhubungan. Ya. Terus? Yang keempat itu D, drugs, obat-obatan. Yang E itu edukasi. Edukasi. Ya. Jadi kawan Nemal, ada 5 cara untuk pencegahan HIV/AIDS, yaitu A, B, C, D, dan E. A itu adalah setia pada pasangan, kemudian B itu adalah tidak berhubungan seks dengan bebas, kemudian C itu adalah kondom, sebaiknya menggunakan kondom pada saat berhubungan dengan yang bukan pasangan, semoga jangan ya. Kemudian yang keempat adalah drugs atau D, drugs itu narkoba, jauhi narkoba. Jadi untuk menghindari HIV atau mencegahan HIV adalah hindari narkoba. Kemudian yang kelima adalah E, edukasi. Jadi mendengarkan setia pada mendengarkan curhat dan jujur terhadap keluarga, pasangan maupun teman. Jadi jangan takut untuk berbicara apabila mempunyai keluhan atau apapun. Ya dok ya. Ya. Nah, kemudian dok, bagaimana perjalanan seorang pasien penderita HIV bisa sampai ke AIDS? Perjalanan penyakitnya itu apabila kita sudah tertular ya, apalagi kita di kesehatannya paling cepat tertular melalui jarum suntik biasa ya. Iya. Jadi memang awalnya tidak kelihatan. Bila langsung ketahuan kalau kita langsung ketularan HIV. Jadi kita harus tes 2 sampai 12 minggu, 3 sampai 12 minggu. Kita harus tes 3 sampai 12 minggu. Iya. Nah, 5 sampai 10 tahun itu ke depannya baru kelihatan, baru ada gejala demam, ada namanya periode jendela. Iya. Nah, jadi 5 sampai 10 tahun itu baru kelihatan. Sudah ada gejala, ada demam, sering batuk. Nah, itu. Demam berulang. Ya. Nah, itu baru. Jadi untuk HIV itu sendiri belum bisa, kadang pada saat stadium awal itu belum nampak. Jadi ada perjalanan penyakit pada pasien-pasien yang diserang daya tahan tubuh pada saat menurun, maka itu bisa terjadi penyakit dan bisa berlanjut ke AIDS. Ya, seperti itu ya dok. Lanjut nih dok, sebenarnya untuk kasus AIDS ini, apakah perlu mendapatkan perhatian dok? Ya, dalam kasus AIDS ini sangat perlu mendapatkan perhatian ya, karena yang pertama itu HIV itu belum bisa disembuhkan. Yang kedua itu belum ada vaksin pencegahannya. Yang ketiga itu penyebarannya masih tinggi. Siap dok. Ya, jadi dia seperti fenomena gunung es. Jadi infeksinya itu juga seumur hidup. Ya dok. Jadi hati-hati kawan Nemal, bahwa ternyata AIDS itu belum ada obat yang bisa dinyatakan
sembuh, dapat menyembuhkan. Tetapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu bisa. Lanjut dok, yang ada hubungannya dengan sistem tadi. Terus ini bagaimana prinsip pengobatan dari HIV/AIDS itu? Nah, prinsip pengobatannya itu sekarang ya sudah tersebar di mana-mana. Terus terang, sebenarnya pengobatan itu ditanggung pemerintah. Iya. Nah, jadi di puskesmas ada, rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta semua sudah tersedia pengobatan HIV yang namanya ARV. ARV itu satu obat, tapi di dalamnya sudah ada 3 macam. Iya. Jadi itu tergantung kepatuhan kita. Tiap hari kita minum satu hari, sehari, terus kepatuhan pasien. Jadi kita harus terangkan ke pasien tersebut bahwa minumnya harus teratur. Iya. Jadi kalau pagi jam 8, tetap jam 8 pagi dia minum. Malam begitu juga, umpama jam 8 apa jam 9 tetap juga. Dan tidak boleh putus walaupun sehari. Iya. Intinya dalam pengobatan penderita HIV/AIDS itu intinya adalah tidak boleh putus obat, tepat waktu, disiplin waktu, dan keteraturan dalam mengkonsumsi obat HIV/AIDS-nya. Ya kawan Emal, ini dok, menarik nih. Banyak kasus atau banyak pertanyaan yang terkait mitos atau fakta. Apakah mitos atau fakta dok, HIV adalah kutukan atau hukuman? Mitos, ya, karena tidak, penyakit HIV itu bukan karena penyakit kutukan atau hukuman. Penyakit HIV itu terjadi karena hubungan yang lawan jenis sama laki-laki, terus bukan suami istri, itu semua. Berarti bukan ya dok, itu lebih kepada kebiasaan ya. Terus dok, lanjut mitos atau fakta dok. Seks oral tidak menularkan HIV. Fakta. Karena seks oral itu dia menularkan HIV. Ya kan? Iya. Dalam tapi berciuman tidak langsung kena. iya. Cairan dalam ludah itu kan cuman sedikit, tidak mungkin langsung. Kalau dia berciuman itu mitos. Iya. Kalau seks oral itu fakta. Iya, dapat menularkan. Oh iya dok. Kemudian dok, pasangan HIV tidak perlu memakai kondom. Mitos atau fakta? Fakta. Karena kalau tidak memakai kondom itu paling rawan ya. Iya. Kita terkena infeksi dari cairannya, spermanya, apalagi melalui seks. Artinya kalau daya tahan tubuh sudah bagus, daya tahan tubuh sudah bagus, CD4-nya sudah meningkat, viral load-nya juga meningkat, ya, kemungkinan besar bisa kita melepas kondom, kita berhubungan sebagai suami istri, kalau memang suami istri yang sah ya, untuk betul. Mendapatkan anak. Ya, artinya pada intinya sebenarnya pasangan HIV itu sudah bebas tanpa kondom dengan catatan tadi. CD4-nya sudah tinggi, daya tahan tubuh bagus, tinggi. Dengan alasan memang pengen punya keturunan. Iya. Terus dok, apakah terapi tradisional bisa menyembuhkan HIV? Mitos. Mitos. Belum ada terapi tradisional yang bisa menyembuhkan HIV. ARV saja itu belum cuma dia menekan. Iya. Dia cuma menekan virusnya. Artinya untuk pengobatan tradisional itu belum ada hasil penelitian yang membuktikan bahwa dengan pengobatan tradisional itu dapat menyembuhkan. Sedangkan dengan obatan-obatan saja itu belum pasti menyembuhkan, apalagi dengan obat tradisional. Ya dok ya. Kemudian terima kasih dok untuk hari ini, sangat menarik podcast hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan menguatkan komitmen kita untuk terus memperluas akses pengobatan serta memberikan layanan HIV yang bebas stigma dan diskriminasi. Kawan Emal, sebelum saya tutup sedikit saya berpantun. Jalan-jalan ke Sidenreng Rapang. Cakep. Masyarakatnya ramah dan baik hati. Cakep. Ayo bersama hentikan stigma agar layanan HIV makin pasti dan berarti.
pergi ke pasar membeli lada. Tak lupa singgah membeli ketumbar. Cakep. HIV/AIDS sedunia mengingatkan kita semua bahwa kepedulian dan inovasi harus terus mengalir tanpa hambar. Kawan Nemal, siapa tahu ada yang ingin diketahui atau ada yang ingin kami undang di dalam podcast ini, boleh di komentar ya. Siapa tahu ada yang ingin di tokoh masyarakat kah atau siapa, atau mungkin Bupati Sidrap kita bisa diundang di podcast Alako Nene Malomo. Boleh. Kalau silahkan komen di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa follow, share, dan subscribe. Terus bersama kami di podcast Alako, andalan layanan kesehatan optimal bersama Rumah Sakit Nene Malomo.